Jadi saya melihat itu dari ilmu intelijen. Oke. Jadi dari ilmu intelijen itu kita selalu kalau melihat situasi itu kalau tidak pasti itu kan fog, foggy. Jadi kabut ya. Iya. Nah, fog kabut itu fog terdiri dari F O G. Nah, dari situ supaya jelas maka fog itu harus ditiup. Bukan frog bisa lompat dari lompat nanti dia. Fog ini ya. Fog ditiup. Nah, untuk tiup itu maka 3 huruf ini akan dipecah. Oke. F sendiri, O sendiri, G sendiri. Oke. Nah, pecah kan hilang. F itu apa? F itu fact. Oh, fact, fakta ya. Fakta. Iya. O itu opinion. Opinion ya, opini, pendapat. Dan G itu guess. Tebak-tebakan. Oke. Tebak. Oke. Jadi fakta, kalau 3 opini dan tebakan. Tebakan. Apa itu fakta? Fakta itu Bapak dan saya semua orang melihat sama. Bapak baju putih fakta. Fakta, semua orang melihat sama. Bapak ganteng opini itu. Nah, itu opini. Orang lain yang melihat. Iya kan? Gitu. Nah, terus kalau saya tukang marah, itu guess. Iya. Oke. Jadi itu dulu. Oke. Nah, terhadap kasus ini dengan tiga ini harus dipecah dulu. Mana fact, mana opini, mana guess dalam kasus yang sekarang. Oke. Yang jelas sampai hari ini yang namanya fact semua melihat sama, ada orang mati. Itu fakta. Itu fakta. Sama orangnya semua. sama, namanya sama. Dan paling bedanya ada yang bilang Brigadir Y, ada Brigadir J. Itu dia. Tapi itu. Orang lihat itu yang mati, itu baru itu yang ada disebut fakta. Fakta. Lalu yang lain-lain. No dispute itu pokoknya. Nggak ada, sudah pasti semua sama. Iya. Nah, ketika ada orang mati sudah pasti nanti ada pembunuhnya kan. Iya. Itu sudah logika pasti. dasar itu sudah pasti. Orang mati yang tidak wajar ya kan. Tidak wajar, sudah ada pembunuhnya. Iya. Nah, ketika mati ada pembunuhnya. Nah, di situ pada saat yang sama sudah dibilang juga kan ada senjatanya. Iya. Nah, ketika berbicara ada senjata itu bagi militer, Polri juga mungkin. Iya. Itu adalah istri pertama. Oke. Kalau istri pertama ada surat nikahnya. Oke. Nah, kalau ada surat nikahnya pasti tahu kan? Ya. Makanya kalau hari itu, kalau hari nikahnya pasti terregister ya kan? Sudah pasti itu. Ya. Jadi ketika hari itu dibilang ada orang mati, sudah ada senjata, ya sudah tahulah itu siapa yang buat. Iya. Karena nama itu ada di situ. Iya. Jadi olah TKP saat itu juga kan olah TKP bilangnya. Karena yang jelas yang mengaku menembak, tidak ada yang melarikan diri, ya kan? Sekarang ini ditambah lagi sudah ada yang mengaku. Iya. Ini kita mulai hari itu, hari pertama aja. Iya. Hari pertama kan sudah dibilang. Iya, ada barang bukti, ya kan? Semua ada di situ. Kecuali CCTV-nya yang hilang waktu itu kan. Itu pun CCTV di tempat kejadian. Tapi di tempat itu kan katanya kena petir kan. Nggak tahu petir bisa masuk jendela apa nggak ngerti juga. Ya kan. Dan permisi lagi. Nah itu. Tapi yang jelas saat itu dari situ kita intelijen selalu melihat dari saat adanya itu langsung menyimpulkan ini pasti sudah tahu karena orang yang menyampaikan saat itu kan dengan yakin sekali ada senjata, ada orang mati, tembak menembak, udah tahu lah kalau begitu kasusnya pelecehan terus ditambah lagi ada pelecehan mau apa lagi. Bahkan jamnya dia disebutkan sekira pukul 17.00 kan kira-kira. Jadi bagi saya yang di intelijen itu dalam membuat laporan itu cepat langsung menyimpulkan ini pasti sudah tahu karena 1, 2, 3, 4 yang tadi itu. Apalagi aktor-aktor yang terlibat nggak banyak. Sedikit, nggak banyak. Iya, walaupun ada versi lain yang barangkali soal pembunuhan berencana akan banyak, tapi paling tidak saat itu hari pertama diumumkan itu setelah diumumkan kan hanya itu saja. Iya. Hanya 3 orang ya, Baradae, kemudian Irjen Verdi Sambo dan istri. Ya, itu saja yang di situ. Iya. Terus yang datang ke TKP kan katanya yang datang dari Polres itu Jakarta Selatan. Ya kan sampai membawa map. Ini loh hasil otopsi. Iya. Diperkuat lagi sama Pak Beni itu Kompolnas, Beni Mamuto. Kompolnas. Iya. Ini karena jarinya kena tembak. Iya. Pokoknya kan kena tembus dari atas ke bawah. Apa isinya lah, pokoknya intinya. Ada tembak menembak kan? Semua itu tembak menembak. Tapi dalam pertama itu
terkesan tembak menembak berhadapan. Ya berhadapan dari atas ke bawah. Ya, atas bawah. Ya itu. Nah, belakangan setelah otopsi yang kedua, ternyata ditemukan fakta dilem kepalanya. Nah, Dilem, ditutup lem, ternyata setelah disonde tembus ke hidung. Gitu. Artinya sepertinya ada fakta yang bukan disembunyikan tapi tidak disampaikan saat itu. Iya. Nah, itulah yang mengakibatkan apa yang disampaikan hari pertama ini kan kesini akhirnya bagi saya jadi opini jadinya. Oke. Bergeser dia. Jadi yang seharusnya jadi fakta, betul, fakta ya. beneran, sekarang enggak jadi opini. Karena hanya dia yang tahu pasti semuanya. Oke. Jadi seperti kita mau nangkap ikan di air jernih, sebenarnya ikannya udah kelihatan. Sudah kelihatan. Tapi karena diobok-obok airnya, jadi kabur. ikannya lari jadi nggak kelihatan, kabur. Kolamnya jadi butek. Ini tambah kabur. Iya. Tambah lagi masuk Komnas HAM. Oke. Tambah buram lagi. Tambah buram. Oh, tadi kalau masuk Komnas HAM tambah buram. Tambah bukan? buram lagi. Kenapa? Iya. Kalau kita bicara Komnas HAM ya, Iya. dia kan hak asasi manusia ya. Iya. Kalau hak asasi manusia itu judulnya kita paling gampang supaya kita fakta ya. Iya. Itu rujukannya kan Undang-Undang 39 1999 kan. Ya. Tentang 1999. 1999. Sama konstitusi lah. Nah, ambillah Undang-Undang 39. Iya. Itu pasal 4 kan mengatur ya, Pak, Iya. bahwa hak untuk hidup. Ya, the right to life. Nah, itu Iya. hak yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun Ya. dalam keadaan apapun. Dan itu konstitusi, Pak. Tidak hanya Nah, undang-undang. itu sudah konstitusi. Sudah konstitusi. Nah, Jadi kalau- ada 7 hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan Dikurangi, apapun. Salah satunya adalah hak hidup. Nah, karena ini HAM, jadi saya mau dekati dengan undang-undangnya dia. Iya. Jadi dengan adanya itu, maka seharusnya HAM itu hanya melihat kenapa ada orang yang hak hidupnya diambil, Iya. terus siapa yang mengambil. Sekarang kan yang dia ceritakan bukan orang itu. yang mengambil Iya. itu, Iya. tapi sejarah perjalanan yang dari sana ke sini yang itu menurut mereka. Iya. Kalau dia ingin menjelaskan, maka foto-foto itu dilihatkan, ini loh fotonya. Iya. Supaya kita semua tahu, oh ya itu jadi bergeser lah dari opini menjadi fakta kan. Oke. Jadi dia harus concern dia di perlindungan Perlindungan HAM-nya itu. HAM itu kan orang dia HAM kok. Tapi dalam kasus KM50, Komnas HAM kan banyak dikritik karena rekomendasinya lucu. Rekomendasinya soal kepemilikan senjata api. Nah. yang nggak ada kaitannya dengan the right to life, ya kan? Dan juga menyidangkan melawan petugas loh. Itu kan bukan HAM. Jadi Gitu. sepertinya dia sekarang juga melanjutkan pekerjaan polisi yang diambil kan. Iya. Jadi dia tidak berkonsentrasi pada aspek Undang-undangnya. Iya, pada aspek hak asasi Hak asasi manusia. Jadi dia seperti melakukan investigasi sendiri, Iya. tidak berkonsentrasi pada matinya orang gitu. Sehingga inilah yang menambah, yang awal itu sudah agak jelas, sekarang jadi tambah kabur, lari kemana-mana. Lari Oke. perjalanannya ke sini, ada 20 CCTV, dan itu hanya cerita sendiri. Iya. Tidak ada ini loh faktanya, ini loh Iya. fotonya, supaya kita bisa melihat, oh ya fakta kita melihat. Ini kan tidak. Dan dia merasa yakin betul bahwa dengan CCTV-nya itu asli, kan kira-kira itu gitu. kan belum dilihat dengan kasus Mirna, kita ingat Iya. bagaimana dengan scientific, Iya. apa itu judulnya itu, Scientific Criminal Investigation. Kan bisa dilihat apakah CCTV itu benar. Iya. Itu kan masih panjang lah perjalanan Sudah. pengalaman penegakan hukum Sudah menggunakan itu CCTV. mereka Itu juga kan belum panjang. tentu ahli dalam melihat misalnya digital forensiknya, ya kan? Apakah benar itu mobilnya? Kan CCTV di jalan tol itu kan jauh sekali melihat. Iya. Apakah iya itu? Jadi, nah nanti Bahkan kalau apakah iya itu kejadian hari itu? ya hari kan? itu, Karena biasanya kalau ADC ini dia bisa berpakaian sama. ya bisa. Karena Iya, seragam sama. Seragamnya sama tiap hari ya itu. Bagaimana dia tahu pasti itu? Iya. Dalam perjalanan. Padahal Kalau dilihat kan bisa aja, tapi kan itu kan bisa di setelannya. itulah yang bilang dengan saintifik itu. Iya. Ini kan kasus Mirna, kan kita Iya, ikut iya. kasus Mirna. Bagaimana CCTV itu pun dilihat sedemikian detail. Iya. Nah, apabila nanti hasil keputusan itu berbeda, lalu bagaimana dengan Komnas HAM itu sendiri Iya, orang-orang yang sudah ngomong. yang sudah ngomong seperti itu? Karena dari omongan Komnas HAM terkesan ya
dia memberikan legitimasi bahwa lokus deliktinya hanya di rumah rumah dinas Verdi Sambo. Iya. Padahal dalam keyakinan pengacara ada versi lain yang dia harus pertimbangkan. Mungkin lokus deliktinya Magelang atau antara perjalanan antara Magelang Jakarta misalnya, karena mempertimbangkan menurut versi mereka sekali lagi, karena di situ ada bekas-bekas penganiayaan. Ya, itu dia. Karena kalau misalnya time frame yang dikemukakan Komnas HAM itu singkat sekali waktunya, Pak Ponto. Karena 39 itu istri Verdi itu baru bergerak ke rumah dinasnya. Let's say kalau 39 barangkali kalau ditambah 10 menit dia masuk kamar, udah 49. Ya kan? Sampai dia kalau lihat waktu, konsen waktu. Dia bergerak sampai masuk kamar 49. Lalu kapan Brigadir E masuk kamarnya juga, lalu mau melecehkan, menodongkan senjata, lalu keluar lagi karena pada pukul 17.00 dia sudah dinyatakan mati. Ini kan menarik kan jadinya. Sekarang kan dia sudah mati, Pak. Iya. Sudah mati. Iya. Lah, KUHP kan mengatur kalau orang sudah mati, ya kasusnya kan selesai. Iya, tapi maksud saya bukan soal itunya juga, bukan soal pelecehannya, tetapi juga untuk menentukan lokus delikti kematian. Ya. Kematian. Jadi kematian. Kita kan konsentrasi di kematian karena seolah-olah Komnas HAM hanya memiliki satu versi, yaitu matinya di rumah dinas Verdi Sambo karena masih terlihat pada pukul 16.31. Ya kan, which is 29 menit sebelum mati. Nah, sementara Ibu Putri bergerak pukul 16.39 ke rumah dinas. Katakanlah dari bergerak ke rumah dinas yang jaraknya 500 meter yang konon katanya dia masih pakai Alphard, berarti kan masih perlu jalan juga kan? Ya. Nah, itu bisa dihitung itu. Itu kan bisa makan waktu 10 menit sendiri kan? Kira-kira apa? Itu. Kan dia not necessary untuk gerakan yang buru-buru kan? Ya. Pelan-pelan aja, kemudian masuk kamar. Nah, kalau misalnya diambil 10 menit lagi, jadinya 16.49. Ada yang mengatakan 16.49 beliau masuk kamar. Ya. Nah, dari 16.49 masuk kamar, maka skenario pelecehan di situ rasanya terlalu singkat. Penyiksaan juga terlalu singkat seandainya di situ. Iya, seandainya di situ atau seandainya CCTV-nya benar. Iya. Seandainya ini. Iya, kan begitu, Pak. Seandainya itu benar. Karena itu kan kita tidak bisa mengklaim bahwa Komnas HAM pasti lokus deliktinya di situ. Itu dia. Gitu. Kalau dilihat dari logikanya ya. Jadi dari logikanya sudah tidak ini. Tapi kalau kita dari intelijen selalu hanya melihat apabila dari beberapa yang disampaikan itu satu saja sudah meragukan, itu akan menihilkan semuanya. Ya, void lah kira-kira ya. Void semua, misalkan. Dari awal dibilang bapak dan ibu bersama-sama naik mobil. Ternyata enggak. Ternyata kan ditambah lagi sekarang naik pesawat. Nah, mana yang benar? Kalau kita intelijen dua-dua nggak benar. Ya, lalu itu udah dibenar. Udah. Verdi Sambo tidak berada di tempat. Ketika kejadian. Dia di suatu tempat yang seolah-olah menjelaskan bahwa tempat itu jauh, kayak kira-kira gitu ya. Ternyata kan ada di rumah. Ternyata ada di rumah walaupun di rumah satunya. Yang mana? Iya, gitu. Jadi memang narasi-narasi yang dibangun ini karena disampaikan oleh dua orang, satu Pak Hairul, satu Pak Tovan. Iya. Ini kalau didetailkan nggak klop. Nggak klop. Nah, kalau ya itu contohnya Hairul Anam dan satunya lagi Tovan Gamani. Iya. Pak Tovan. Dalam hal yang pas yang bersama, misalkan perjalanan dari Magelang ke Jakarta itu sudah nggak klop. Iya. Mana yang benar? Nah, bagi intelijen satu saja nggak klop, dua-duanya susah dipercaya. Karena waktunya sendiri, Pak, itu bisa beda-beda. Misalnya ada percakapan terakhir antara Brigadir J dengan pacarnya. Kalau Taufan 16.31. Kalau yang lain mengatakan 16.34. Ya kan? Lalu gitu. Lagi ibu ini berteriak. Iya. Tapi ada yang satu bilang telepon. Iya. Nah, iya kan? Iya. Ini yang mana? Teriak apa yang telepon? Atau mungkin dua-duanya dia lakukan. Oke lah, kalau dua-duanya dia teriak on the spot.
ketika Habis sudah itu telepon gitu. Tapi kan disampaikan oleh dua orang yang berbeda. Iya. Satu bilang dia berteriak. Iya. Satu bilang dia telepon. Nah, artinya dua ini tidak sama. Lah kalau dua tidak sama ini dua-dua patut susah dipercaya kalau bagi saya, tetap opini saja. Jadi belum ada pergerakan menjadi satu fakta. Oke, sekarang Pak Ponto ya. Ini katakanlah kita mendapatkan posisi hari ini, ya kan? Pak Ponto di hire ya sebagai orang yang punya latar belakang intelijen dan harus menyelesaikan kasus ini cepat, ya kan? Dengan kondisi saat ini, anggap saja nggak ada halangan, semuanya rela semua. Apa yang Pak Ponto akan lakukan step by stepnya? Yang pertama, ya, surat izin pistol yang aku akan lihat dulu. Pertanyaannya adalah, karena ada nama di situ. Bapak yakin bahwa senjata itu tidak berubah? Kan itu dulu, Pak. Untuk meyakinkan bahwa itu senjata itu urusan kedua. Yang penting ada senjata yang punya nama. Walaupun diganti. Walaupun diganti ada nama ini. Ada nama. Nanti kalau diganti penggantinya masalah baru lagi nanti. Masalah baru lagi. Siapa namanya ini senjata ini? Nah itu. Dengan nama itu sudah bisa diurut. Siapa A, B, kamu ada di mana saat itu? Kenapa? Kalau senjatanya ini namanya E, ya sudah tersangkanya E kan? Selesai tuh. Jadi dia menggunakan senjatanya atas nama dia. Walaupun dalam standar Polri nggak layak dia memegang senjata itu. Nah, itu urusan kedua lagi. Itu yang penting sekarang senjata yang ada, yang katanya ada 2 itu atas nama siapa? Itu. Jadi termasuk yang dipegang oleh Brigadir J dan yang E yang terlibat tembak menembak. Nomornya aja. Sekarang senjata itu nomor berapa? Nomor serinya. Senjata. Itu pasti ada. Satu senjata, Pak ya? Iya. Senjata dari situ kan akan ketahuan. Setelah senjata apa lagi, Pak? Setelah senjata muncul, sudah kita tinggal cari orangnya mana. Nggak usah jauh-jauh dulu. Orangnya mana? Orangnya. Interogasi. Interogasi orangnya. Sudah pasti. Ini kamu ini senjata. Langsung orangnya mana? Lalu kita panggil yang melihat hari itu senjata ada di situ kan? Kan ada orang-orang yang sudah mengaku melihat ada senjata, kan ada. Ya tinggal itu aja ketemu. Kan yang sekarang yang kita cari kan tersangkanya siapa kan? Itu aja dulu. Jadi itu dulu ya senjata. Nah, selain itu apalagi Pak selain senjata Pak? Karena senjata kan bisa jadi orang yang menggunakan senjata sama orang pemilik senjata berbeda. Tapi kan tadi melalui proses dari situ nanti akan berkembang. Nah, tinggal kalau misalkan senjata namanya A. Kok yang pakai E? Ya panggil A. Ini A kenapa kok ada di E? Di E gitu ya. Nah, ini atau ini senjatamu benar enggak ini? Kalau misalnya tercatat nama E, itu ada 2 masalah dia. Nah, dia sudah masalah kan? Ada masalah penggunaan, ada masalah kepemilikan. Kepemilikan ini sudah benar enggak? Nanti dari situ saja ini dulu. Baru dikembangkan nanti pelan-pelan. Jadi belum jauh kemana-mana. Sambil menunggu yang sekarang kan otopsi. Kalau ini dengan asumsi otopsi belum ya. Nah, nanti setelah ada senjata baru otopsi. Dari otopsi yang pernah saya lakukan itu di Aceh. Senjata ditemukan, baru senjata ini dicocokkan cerita tembak menembaknya dengan si mayatnya itu. Dari pelurunya masuk di mana. Itu baru dicocokkan. Senjata ini kalibernya cocok enggak ya nanti kan? Pelurunya itu apakah benar peluru yang keluar dari senjata itu? Nah, itu dicocokkan itu nanti. Nah, apakah ada enggak di situ kelongsong, ada proyektil? Saya yang nggak habis pikir ini begini, Pak. Kan biasanya dalam press conference ya kan, kayak KM50, wah ditunjukkan pedangnya, pistolnya ya kan? Padahal itu sebuah kejadian di mana katakanlah gelap ya kan? Tapi itu pun terkumpul semua. Kalau ini dalam skenario membela diri kan tidak ada kepentingan untuk menghilangkan barang bukti kalau membela diri kan? Kira-kira begitulah. Ya kan namanya juga membela diri teorinya.
Kan harusnya semuanya ada, pistolnya ada dua-duanya, ada bekas bajunya, baju yang dipakai Brigadir J, kemudian ada proyektilnya, ada selongsong pelurunya. Itu nggak pernah dilihatkan ke masyarakat. Dalam press conference nggak pernah kita lihat barang-barang itu, Pak. Itulah yang dari sejak awal kan komentar saya. Iya. Polisi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Mungkin ilmunya agak beda sekarang mungkin. Nah, itu dia. Iya, iya. Biasanya ya betul tadi, ini senjatanya dimasukkan dalam plastik. Iya. Itu cepat. Tapi kali ini kok enggak. Bahkan kadang-kadang foto korban dengan dikaburkan bagian mukanya itu bisa juga dilihat. Sejak awal kan saya bilang untuk transparansi. Kali ini berbeda dengan yang lain-lain. Kita sampai bahkan kan kita nggak pernah melihat foto korban ya. Foto korban dalam kondisi di tempat waktu di TKP kan. Karena kan intinya adalah karena dia polisi kan, ketika ada orang mati kan dia nggak boleh ngubah posisi kan. Itulah yang dibilang intelijen Pak. Akhirnya yang disampaikan di TKP semua itu jadi opini. Iya. Karena hanya yang ditahu di sana. Iya. Belum orang lihat betul. Oh iya ini ada di foto dia tergeletak di mana. Karena kalau ininya kan belum ada. Pertanyaannya adalah berapa lama antara meninggal sama Kapolres datang itu juga belum. Polres datang juga masih itu belum tahu. Belum tahu kita. Apakah ngendon 2 jam misalnya 3 jam ya kan untuk memikirkan skenario misalnya, ataukah langsung dia oh ya ini ada accident gini kan langsung datang misalnya. Nah itu yang kita nggak tahu juga. Nah, itulah yang saya bilang sampai hari ini. Iya. Kita masih fact-nya itu hanya orang mati, yang lain itu masih opini dan tebak-tebakan. Tebakan semua. Nah, celakanya kalau opini dan tebak-tebakan ini terlalu lama dibiarin, nanti ini dianggap menjadi fakta itu. Iya. Karena separuh menjadi masalah baru. Sobat era sekalian ini, saya nyebutnya sobat era Pak Ponto. Saya berusaha bikin polling, rata-rata memang mereka nggak percaya dengan penanganan ini. Jadi saya bacakan beberapa polling yang Pak Ponto perlu tahu. Misalnya polling apakah yakin Kapolri akan mengungkap hal ini dengan sungguh-sungguh. Ternyata yang tidak yakin atau tidak percaya itu angkanya 90% dari puluhan ribu yang memberikan pendapat. Jadi memang jomplang sekali. Ini memang bukan sebuah metode ilmiah di mana seperti survei itu. Tapi paling tidak dengan menjaring 20 sampai 30 ribu pendapat, ya minimal mewakili lah perasaan orang Indonesia atau perasaan orang yang memperhatikan ini kan. Gitu. Jadi nggak bisa juga disepelekan angka yang mewakili perasaan orang ini. Kan nggak mungkin juga polling diikuti 100 juta rakyat di Indonesia. Itu namanya pemilu bukan polling kan. Ini misalnya saya tunjukkan. Ini scroll ke bawahnya panjang masih karena banyak setelahnya kan. Nah, misalnya ini saya membuat beberapa polling termasuk percaya kepada Komnas HAM misalnya, itu juga orang nggak percaya. Jadi tingkat tidak kepercayaan itu terlalu tinggi dan ini menurut saya memang bahaya. Misalnya gini, nih. Apakah Anda yakin Kapolri bersungguh-sungguh dalam mengungkap kasus Brigadir J dalam kurung berupaya mencari kebenaran sebenar-benarnya? Yang voting, yang sudah ikut polling, 28.000 orang. Dari 28.000 orang itu, yang sangat yakin cuma 5%, yang yakin 5%, kalau digabung 10%. Nah, yang tidak yakin 58%, yang sangat tidak yakin 32%, 90% kalau digabung. Jadi dari 28.000 orang itu hanya 10% yang yakin Kapolri bersungguh-sungguh. Kan gawat, Pak. Kalau kita lihat dari kepercayaan publik. Lalu kepada Komnas HAM, apakah Anda yakin Komnas HAM akan bertindak profesional dan independen dalam kasus Brigadir J? Itu 26.000 yang voting, yang polling, sangat yakin 4%, kemudian yakin 5%, kalau digabung 9%. Tidak yakin 60%, sangat tidak yakin 31%, jadi 91%. Iya. Dan ini adalah polling yang tentu kita tidak bisa kontrol karena yang bekerja adalah mesin YouTube yang kita
bukan kekuasaan kita. Bahkan kalau memang mau dikendalikan, yang punya kekuasaan mengendalikan kan kekuasaan, bukan kita kan, ibaratnya. Nah, jadi ada persoalan, Pak Ponto. Di satu sisi kita hanya dibekali opini tadi, dan dugaan, tebak-tebakan. Dugaan. Fakta cuma satu, yaitu orang mati yang bernama Brigadir J. Itu no dispute. Tapi di sisi lain prosesnya lama. Ini sudah hari yang ke-8, kira-kira hari ke-25 sudah. 25-26 hari sudah. kalau 23 hari saja kan sudah. Ya 25 hari sudah. Nah, ini sudah hari yang ke-25. Tapi di sisi lain, masyarakat nggak percaya sama institusi yang terlibat dalam proses ini. Baik kepada Polri, kepada Komnas HAM, dan mungkin juga Kompolnas. Karena di sini saya tidak bisa mengatakan pasti, tapi karena Kompolnas saya tidak masukkan polling di sini. Tapi kalau Kompolnas dan Komnas HAM kan, Komnas justru bisa dianggap lebih jauh independen. Tapi ini saja nggak dipercaya, apalagi Kompolnas yang dianggap kok ini seperti bagian dari kepolisian. Nah, apa yang harus dilakukan, Pak? Dengan banyak ceritanya daripada faktanya, kemudian prosesnya lama, tidak ada kepercayaan masyarakat. Jadi memang gini, Pak. Kita lihat kan Kompolnas, Komnas HAM dimasukkan ya. Iya. Tapi dalam sistem penegakan hukum kita ada satu yang belum dimasukkan, kejaksaan. Kalau kita lihat kejaksaan sebelum KUHP 81, dia kan juga penyidik. Lalu nanti kan dia akan menjadi penuntut. Nah, sekarang kan kejaksaan masih belum terlibat. Padahal secara formal yuridis dia bisa masuk di situ. Kalaupun nanti misalkan penyidikan dia tidak percaya, dia kan bisa juga melakukan penyidikan lanjut. Tetapi di dalam penyelidikan, kejaksaan itu punya yang namanya jam intel. Jaksa Agung Muda Intelijen. Nah, kerjaannya itu kan menyelidiki. Nah, menyelidiki itu kan bebas-bebas saja. Tidak perlu harus ditunjuk, tapi dengan adanya ini dia sudah bisa turun ikut menyelidiki bersama. Kenapa? Karena nanti hasil penyelidikan itulah menjadi pembanding ketika ada hasil penyidikan polisi masuk ke sana. Ini kan kita masih berupaya menahan dalam struktur penegakan hukum yang ada. Bukan struktur penegakan hukum di luar itu. Di luar itu, belum. Bukan, kita sedang bicara street justice. Kita masih mencoba memanfaatkan alat-alat yang ada. Nah, yang satu ini belum ada. Nah, kalau ini dimasukkan penyelidikan ini masuk sendiri ini lagi. Nah, nanti kalau ini sudah tidak masuk, dan ini kan di luar tidak perlu ininya dari Kapolri. Karena dia independen, masing-masing kan independen. Dia punya hak untuk ikut menyelidiki. Dengan atau tidak disetujui dia bisa jalan. Karena intelijen. Kan bukan dalam sistem penyidikan, tapi dalam intelijen ikut menyelidiki. Nah, ini yang saya kira salah satu yang bisa dimanfaatkan sebelum melangkah. Sambil kita menunggu. Presiden sudah 3 kali kan menyampaikan. Jangan ada yang ditutupi. Lalu Pak Mahfud juga sudah seperti itu. Nah, sambil menunggu hasil dari otopsi. Apa hasil otopsi ini? Kita tunggu ini. Nah, untuk mencapai kegalauan ketidakpercayaan tadi, ini ada kejaksaan. Karena nanti di ruang sidang kan hanya jaksa, hakim, sama pembela kan? Sama terdakwa. Di situ. Nah, maka tidak akan ada salahnya kalau dari awal-awal ini intel. Dia jangan rely on hanya dari. Jangan hanya menerima nanti. Kalau memang dianggap ini tidak sesuai dengan yang kami selidiki balik. Dulu. Tapi dia sudah punya keyakinan sendiri. Jangan dia dipaksa menerima yang ada. Nanti ujung-ujungnya ada yang mati tapi tidak ada yang dihukum. Tidak ada pembunuhnya ya. Kan itu. Kalau ada nanti dilepaskan. Alasannya pemaaf gitu ya. Karena sekarang ini semua mata ke sana, bukan hanya Indonesia, mata dunia pun melihat ke sana. Karena ini terjadi betul-betul di alat negara yang namanya polisi, yang betul-betul sakral sebenarnya ya kan ini.
Pak Ponto, tadi kan Bapak mengatakan yang di viral itu adalah sudah ada yang tahu, ya kan? Tentu Bapak bukan fakta, dugaan juga, ya kan? Ya kan? Pasti dugaan juga. Tapi kira-kira apa yang mendasari dugaan Bapak bahwa mengatakan bahwa ini sudah ada yang tahu dengan jalan cerita yang sesungguhnya gitu? Yang pertama ya yang datang ke situ kan dia sudah ketemu, sudah lihat semua itu. Itu yang pertama. Terus yang paling kelihatan itu ya ketika pertemuan dua orang sahabat. Oke, yang peluk-pelukan. Ya. Kalau antar atasan bawahan itu paling datang guys. Iya. Sore gimana? Ayo minum dulu. Iya. Tapi ini ketemu kok sudah sedih. Memberikan simpati gitu ya. Ada simpati, sedih. Nah ini ada apa kok jadi sedih-sedih seperti itu? Nah kita intelijen ini kan selalu langsung dikaitkan. Saya sederhana Pak ya. Misalnya ya, kalau kasusnya cuma sekedar pelecehan begitu, kemudian ditembak karena membela diri, mungkin tidak sampai sesedih itu mungkin ya. Ya kan dugaan kita ya. Toh kalau kita lihat time frame-nya, ini mohon maaf kalau kita lihat time frame ini dengan segala hormat kepada siapapun ya yang diduga korban sekalipun. Kalau lihat time frame-nya kan belum sempat apa-apa. Kalau misalnya cerita itu benar. Karena kan masuk kamar lalu kemudian teriak. Ya kan? Ceritanya. Ya, ceritanya. Ya. Kan artinya dari cerita itu sendiri kan belum sempat apa-apa. Ya kan? Lalu ditambah time frame tadi yang 16.49 baru masuk kamar. Jadi 16.49 kan berarti kurang 11 menit dari ini. Jadi katakanlah setelah masuk kamar diikuti masuk kamar, misalnya kalau seandainya cerita itu benar, lalu teriak, nodongkan pistol teriak. Tapi gara-gara teriakan itu kemudian keluar lagi kan? Iya. Keluar lagi kan? Artinya sorry in English not doing something, ya kan? Iya. Ya kan? Nah, artinya jadi saya bermain psikologi jadinya. Kan tidak parah tentang pelecehan. Iya, untuk sampai kemudian lagi-lagi ini dugaan. Iya. Untuk sampai pada tadi adegan sesal menyesal, tangis menangis, cium kening dan lain sebagainya. Jadi kalau lagi-lagi kalau kan saya kita lihat kita membaca psikologi dan gesture ya kan. Jadi lagi-lagi secara intelijen ya. Iya. Saya mengesampingkan yang namanya pelecehan. Oke. Saya kesampingkan. Kenapa? Karena bagi saya itu hanya opini. Oke. Jadi saya tetap bertolak dari ada yang fakta. Fakta ada yang mati. Ada yang mati. Oke. Dengan ada matinya ini baru kita tarik. Kenapa kok sedih-sedihan? Iya. Berarti sedih-sedihan ini ada hubungan dengan yang mati. I see. Bukan dengan yang pelecehan. Karena itulah fakta. Karena ini fakta. Iya. Jadi supaya tidak bergeser kemana-mana. Iya. Jadi mulailah dari fakta. Mulailah dari fakta ini. Iya. Sehingga dia sedih-sedih karena ada yang mati. Jadi sudah tahu ini kematian ini mengapa jadi sedih. Iya. Karena kalau tidak tahu kenapa sedih-sedihan. Bahkan kalau kita imajinasi kita liar, kan? Dia sudah berpikir konsekuensinya. Konsekuensinya kan? Apa? Sudah panjang. Iya, udah panjang. Konsekuensi karir, konsekuensi macam-macam lah. Segala macam sudah dari gestur itu sangat terlihat. Iya. Bahwa itu sudah tahu. Sehingga dia sampai tepuk. Wah, itu ibaratnya itu tidak akan terjadi kalau yang datang itu tidak tahu. Iya. Itu tidak akan terjadi. Oke, jadi dia tuh tahu bahwa sedang menghadapi psikologi yang berat ini. Karena itu dia perlu dipeluk, perlu dihibur, perlu dicium keningnya begitu. Dan itu harus berangkat dari fakta. Jangan berangkat dari opini. Jangan dari opini, itu saya kesampingkan itu. Oke, dari awal saya kesampingkan itu. This is good point ya. Jadi sobat era sekalian, kita tidak kadang-kadang gini. Lawyer dari pihak istri Sambo kemudian protes. Protesnya adalah kok kasus pelecehan ini seperti dilupakan. Padahal itu masih opini. Itu opini. Masih opini. Yang fakta orang mati. Jadi kalau gini gitu. Pak, kalau itu dibilang begitu, bagaimana kalau pelecehan kok faktanya orang mati itu dari mana? Iya. Kan susah kita merubah. Iya.
kalau pelecehan faktanya orang hamil itu Iya, kan iya. itu Iya. kan Itu ada kausalitasnya. Ada kausalitasnya. Apa? Tapi ini faktanya orang mati kok pelecehan itu gimana? Berarti itu ada dua masalah. Ada dua yang masalah. melompat ya. Iya. Walaupun bercoba disambung dengan menjerit keluar, lalu ketika ditegur nembak. Itu yang saya bilang itu logika lompat, Pak. Iya. Harusnya orang mati ada yang membunuh. Iya. Yang membunuh mengapa? Karena pelecehan. Iya. Jadi ada 1, 2. Lah ini dia lompat ke sini. Iya. Ah, itu enggak boleh. Jadi, lagi ke lompat. Dia ingin kausa primanya pelecehan, baru kemudian ada yang mati. Padahal awal harusnya ada yang mati karena itu fakta. Ya, itu fakta. Baru kemudian dibuktikan kenapa matinya. Nah, baru karena saya membela diri karena itu kan lompat lagi. Ya. Baru Nanti biarlah pengadilan yang membuktikan Silakan itu. aja. Karena dia sendiri sudah mengaku kalau dia yang menembak paling tidak, kemudian sudah tersungkur pun dia embat juga. Si Barada ini kan. Iya. Karena begini juga itu apa dari awal saya menghindari logika lompat. Karena kalau dia lompat ke pelecehan, yang paling marah siapa? Ajudan? Iya. Atau pemilik? Iya. Iya kan? Iya. Yang paling marah adalah tentu sang suami. Nah, ya itu kan dia. gitu. Tapi bapak nggak boleh dibilang pemilik. Itu bukan properti. Lah, oh ya sih. Iya. Pasangannya. Itu akibat logika lompat. Iya. Iya kan? Kalau mau logika lompat, bahkan dari awal saya menghindar logika lompat itu supaya jangan. Nah, ini kan kebiasaan kita menyampaikan kepada atasan supaya si atas ini juga tidak melompat. Iya. Kita lihat ini ada yang mati dulu. Nah, tapi yang menariknya adalah Pak Ponto, logika lompat itu digunakan oleh pihak polisi. Kenapa? Karena terbukti kasus yang naik penyidikan itu kasus pelecehan awalnya. Kan dilaporkan ke Polda Metro, lalu kasus pelecehan itu naik ke penyidikan. Lalu pihak keluarga kan tidak tinggal diam. Dia adukan juga kasus pembunuhan berencana ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Nah, atas pengaduan tersebut ada gelar perkara. Nah, kasus dua-duanya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Di Polda Metro sudah ke penyidikan, sana sudah ke penyidikan, tapi belum ada tersangkanya semua. Tapi ini kemarin lalu ditarik yang di Polda Metro itu. Jadi kasus pelecehan itu ditarik juga ke Mabes Polri. Nah, kita tidak tahu sekarang ini kasus itu ada dua yang sedang berjalan. Kasus pembunuhan berencana yang dilaporkan oleh pengacara Brigadir J, dan kasus pelecehan yang diduga dilaporkan oleh entah itu istri Verdi Sambo sendiri atau Baradae, atau kita nggak tahu. Karena kan yang tahu hanya di antara mereka saja kan, yang jelas kan kita opini lagi kan. Ya, yang jelas kan Polres datang. Tapi itu sudah dinyatakan bahwa itu sudah naik ke penyidikan dari awal-awal bahkan begitu. Nah, kalau itu seperti begitu, ini bagaimana kita mau menyampaikan logikanya? Ini orang udah mati. Iya. Semua manusia udah melihat dia mati. Masa apa yang mati ini mau ditersangkakan untuk pelecehan? Iya. Padahal KUHP kalau orang sudah mati kan sudah selesai, habis. Case close. Iya. Sudah tidak dilanjutkan lagi. Jadi harus dilanjutkan matinya orang. Ini matinya orang kenapa? Ini orang ini mati. Bisa karena pembunuhan berencana, bisa karena pembunuhan, bisa karena penganiayaan yang menyebabkan. Apapun bisa, yang penting. Iya, bisa karena membela diri. Tapi ini faktanya ada orang mati. Tapi faktanya orang mati. Nanti di pengadilan baru akan kelihatan. Iya. Sebelum ke sana itu kelihatan itu nanti. Apalagi kalau masalah senjata. Ada soal-soal lain yang juga orang protes, misalnya sampai kemudian mantan polisi sendiri berpangkat Irjen dan Komjen, mantan Kabar Eskrim, melihat kok hebat sekali seorang Baradae yang which is dia pangkat paling rendah kan, Barada 2 itu paling rendah, Bayangkara 2 itu. Jadi Tamtama yang paling rendah. Lalu brigadir itu 8 tingkat kalau saya hitung. Untuk ke brigadir itu 8 tingkat dari Barada 2. Tapi begitu diperiksa oleh Komnas HAM, dikawal perwira. Sampai dia heran, loh. Kok baru kali ini katanya ada Barada dikawal perwira. Yang ada adalah jenderal dikawal perwira kan biasanya kan.
ini kok padahal kalau kita bicara yang namanya tindak pidana kan individual responsibility, ya kan? Jadi tidak ada institusi Polri membantu Baradae kalau dia mau melakukan tindakan itu, perkara nanti dia dilepaskan karena dia membela itu soal lain. Ya. Tapi dalam hal pertanggungjawaban pidananya kan pribadi gitu. Betul. Gimana Pak Ponto? Memang itu aneh itu. Ya, setuju saya bilang itu sakti orang. Iya. Ini seharusnya yang kalaupun dia dianggap pembunuh di situ ya, dianggap karena sudah mengaku, yang mengawal itu ya pom-pomnya yang ada di situ, yang bintara-bintara pom itu kan yang ada di situ. Ya bukan sekelas perwira lah. Ya ada sempat perwira itu paling bawah. Kenapa harus sampai ke sana? Tapi kemarin juga ketika ART dengan satu ajudan itu Brigjen juga yang ngawal. Nah ini yang dia bilang bukan mengawal tetapi mendampingi. Podowai kan. Kenapa harus didampingi? Itulah yang saya bilang. Maksudnya kenapa harus didampingi gitu? Jadi ini yang bilang mengapa kok kasus yang saya bilang dari awal itu kan sepele kok jadi seperti begini akhirnya kan berkembangnya jadi seperti tadi orang melihat kok jadi ada apa? Pikiran intelijen Pak Ponto kenapa? Ya kan dari awal kan saya bilang ada sesuatu yang disembunyikan. Oke, kan dari awal. Oke. Sesuatu yang disembunyikan itu menyangkut benda, menyangkut orang, menyangkut kebijakan. Semuanya tersangkut nanti di situ. Oke. Bisa jadi benda, kalau bisa orang, bisa kebijakan. Ya, kalau dia dibuka lebar-lebar sesuai. Kan kalau kita di intelijen biasa itu bermain begitu itu kita buka aja. Iya, iya. Di intelijen ya. Iya. Nanti orang itu sudah tahu. Kan di intelijen ada, Pak. Judulnya itu kan berangkat tugas dianggap mati. Iya. Hilang tidak dicari. Iya. Kalah dicaci maki. Oke. Menang tidak dipuji. Oke. Jadi kalau dalam hal ini karena operasi senyap semuanya. Kalah. Ya, kalau operasi senyap begitu. Kalau kalah terbuka, ya sudah kamu kalah selesai. Iya. Tanggung sendiri dosa itu. Kita tidak ikut-ikutan menutup. Iya. Nah itu kita terbiasa seperti itu. Oke. Jadi ketika ada begitu pasti laporan komandan ini mudah, ini seperti begini. Tapi yang terjadi ini berarti ada sesuatu yang ditutup. Silakan komandan ngambil seperti apa. Nah, kan begitu. Yang jadi masalah adalah kan Kapolri berjanji atas perintah presiden kan untuk buka-bukaan. Tapi walaupun tadi Sobat RH 90% nggak yakin. Oke lah kita kesampingkan yang 28.000 tadi yang voting kan. Pertanyaan saya adalah kok kesannya masih ada apa ya barrier ya kan untuk kasus ini bahkan dari seorang Kapolri sendiri yang merupakan jabatan puncak. Ada kesan begitu. Jadi begini mungkin kan ini ya namanya kutub senama ya. Iya. Ada efek psikologi sehingga untuk itu beliau ingin betul-betul fakta yang kuat yang kakinya pun tegar. Iya. Karena Mas ini kan baru separuh kakinya kan. Iya. Yang separuhnya masih ada di otopsi. Iya. Dia akan menunggu itu. Oke. Apakah hasil otopsi ini seperti apa berbunyinya dia? Oke. Dari situ baru kita lihat. Karena masih ada satu proses yang belum selesai ininya. Tapi let's say ya, kalau misalnya otopsi itu benar, akhirnya let's say karena saya lihat juga dokumen akta notarilnya yang dibawa ke sini. Pertama, tembakan itu 4, kan begitu. Tapi luka itu belasan, kalau nggak puluhan kayaknya belasan. Jadi menjelaskan serempetan peluru itu hebat sekali, pelurunya belok-belok kayak ngenain macam-macam ya kan. Misalnya kaki dibolong, padahal tembakan itu cuma kena pergelangan kiri kalau tidak salah, rahang sini, dada kiri, sama kepala belakang. Itu 4 tembakan. Awalnya 5 dulu awalnya. Cerita awalnya kan 5 tembakan kena semua, kemudian dia 7 tembakan nggak ada yang kena kan kira-kira gitu waktu dulu awalnya. Nah, lalu ada fakta misalnya otak nggak ada, adanya di dada. Nah, lalu kemudian kemarin saya baca pankreas hilang, ya kan, pankreas hilang. Kalau kita lihat misalnya, saya merasa, ya kan, nggak jauh-jauh amat lah dari apa yang disampaikan oleh tim pengacara yang diwakili oleh seorang dokter. Tentu kan dokter ada etikanya yang dia harus jaga kan.
seorang dokter dan seorang magister kesehatan. Jadi dia memberikan kuasa kepada seorang dokter dan magister kesehatan untuk ikut otopsi dan diminta untuk mencatat semua hal. Nah, dari catatan itu terkuak yang seperti itu. Paling ada beberapa sampel yang harus ditentukan untuk apakah ini karena senjata ataukah karena benda tumpul dan lain sebagainya untuk luka-luka yang tidak ada kaitannya dengan lubang-lubang peluru tadi yang diambil sampel-sampelnya itu, ya kan? Tapi kan kita sudah bisa bayangkan tuh Pak. Paling tidak yang nggak dibantah adalah tembakan dari kepala belakang ini. Bapak bisa bayangkan nggak? Kalau dalam posisi tembak menembak, tiba-tiba kenanya kepala belakang. Lalu apa motivasinya ketika orang sudah tersungkur, which is temannya sendiri, bahkan konon dalam satu grup mereka, ya kan, di kepolisian, kok dihabisi misalnya. Kalau untuk memastikan dia mati, kan banyak hal-hal yang jadinya aneh Pak. Kalau Bapak lihat dari kacamata intelijen ini, artinya maksud saya not necessary untuk menunggu hasil otopsi itu, karena otopsi itu hanya sekedar mengkonfirmasi aja, kan nggak akan berubah dari apa yang disampaikan itu. Let's say begini, katakanlah, let's say ya, ini mohon maaf Pak, let's say semua dikatakan hasil otopsi bahwa luka-luka itu karena peluru semua, let's say begitu, ya kan? Semuanya katakanlah, tapi kan tetap menjadi tanda tanya kenapa ada tembakan dari belakang kepala. Jadi gini gitu. Kan sebenarnya kedudukan Kapolri dengan kita kan sama. Iya. Tidak melihat ya. Iya. Semua bagi dia sama melihat fakta ini. Iya. Melihat otopsi itu juga sama. Iya. Nah, sehingga untuk mengambil keputusan ini, dia betul-betul harus dilihat di depan mata, ada penyerataan betul, memang kalau terbuka tadi seperti itu, ini disampaikan begini, ini yang ada seperti ini, nah dari situ dia ngambil keputusan. Jadi dia tetap walaupun dia sudah tahu seperti itu, tapi bagi dia sampai hari ini itu tetap opini seperti kita melihat kedudukan Kapolri saat ini ya. Tapi sobat era sekalian perlu pahami yang namanya hasil otopsi itu bukan bukti, tapi petunjuk. Dia jadi baru petunjuk. Oh, ternyata matinya itu karena tembakan di kepala. Dan di dada kiri, karena itu yang bisa menyebabkan, dan di rahang, ya kan? Kalau di tangan, ya mungkin nggak akan mati kalau cuman di rahang. Tapi persoalannya adalah kalau kita bicara tentang tanggung jawab pidana, Pak Ponto ya, rumah sakit Polri gimana dong? Yang pertama kali melakukan otopsi, dia melakukan otopsi pertama yang mayat dalam keadaan fresh, sehingga mudah untuk dilakukan apapun, termasuk katanya derajat pelurunya masuk dari berapa derajat dan lain sebagainya, jauh lebih mudah, termasuk mengidentifikasi apakah itu luka memar ataukah luka karena tembakan dan lain sebagainya. Dan tidak terbuka soal tembakan di belakang kepala yang kemudian dilem. Itu kan terkesan mau disembunyikan, termasuk juga jahitan di hidung yang tidak dijelaskan kenapa kemudian ada bolongan yang besar lalu kemudian dijahit seperti itu. Ternyata penjelasannya adalah pelurunya tembus hidung, ya kan? Nah, dari situ kan sebenarnya yang pertama melakukan otopsi itu apa nggak bisa dimintai pertanggungjawaban karena dia seperti mengaburkan fakta jadinya, yang membuat kita berdebat. Ya sudah pasti harus lah Pak turut serta kan itu. Jadi kalau kita merujuk kepada tapi sampai sekarang belum diperiksa. Perintah presiden kan jelas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya tahu. Nah, cuma kadang-kadang perintah presiden itu cuma perintah doang. Nah, makanya kita dari dulu juga begitu. Jangan begini, jangan begitu. Tapi pelaksanaan di lapangannya berbeda kadang-kadang. Karena situasi yang sekarang ini kelihatannya kan beda. Kita lihat aja sekarang sudah mulai bergeser ke arah politik. Sudah mulai ada Batak Bersatu untuk menekan ini. Sudah mulai ada seruan ganti Kapolri, sudah mulai ada. Nah, jadi tekanan-tekanan ini sudah mulai ada. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat kalau ini ada yang ditutupi, pasti ada tekanan politik. Ini kita belum lihat DPR. DPR kan masih reses. Kalau DPR masuk seperti apa lagi DPR? Karena ini bukan hanya Indonesia melihat, ini mata dunia melihat.
Jadi siapa yang turut serta, yang dokter yang pertama dari Kapolri, dari polisi itu harus di pengadilan dipanggil. Nanti dari situ kan kelihatan. Iya. Jadi ini memang kasus yang cukup besar. Jadi saya kan pernah mengatakan awalnya kasus ini barangkali cuma ada satu grup. Kalau seandainya ini dianggap pembunuhan, maka hanya ada satu grup atau satu orang tersangka. Kan kira-kira begitu. Kalau dia misalnya matinya orang. Tapi setelah kasus ini berjalan kemana-mana, ada grup baru, yaitu yang menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Dan ini bisa siapa aja. Kalau di sini mungkin pangkatnya yang tinggi barangkali punya potensi cuma satu orang, ini bisa banyak sekali di sini. Kalau kita bicara obstruction of justice, ya kan? Tapi saya yakin Pak, polisi kan 400 sekian orang ya. Iya. Masa dari sekian banyak tidak ada yang nuraninya yang tulus untuk menuntaskan ini kan? Oke. Apakah semua akan tertutup untuk atas nama esprit de corps kemudian meniadakan ada manusia mati di depan mata? Tapi banyak orang kan? kemudian mengatakan, ya it happens ketika dalam kasus KM50 misalnya. KM50 yang kemarin. Iya. Ya. Memang kalau KM50 ini sama ininya. Saya kebetulan tidak mengikuti seperti apa ininya kemarin. Jangan. Kalau nggak ngikutin jangan. Saya tidak ngikutin betul jangan, apa yang kalau nggak ngikutin jangan. Itu nanti malah kita tersesat dalam rimba opini kan. Jadi gitu. Kalau yang ini Bang, saya kira di dalam polisi, anggota polisi pun itu ada yang tidak semualah yang mari kita tutup, tapi ada yang mari coba kita benahi ini, kita buka. Karena ini apa? Ini bisa terjadi bukan hanya bagi kita, bagi keluarga, bagi siapa aja itu bisa. Sehingga kalau ini kita tidak benahi, kita tidak buka, yang salah ya udah salah. Seperti apa kata Pak Bonaparte itu, Napoleon kan? Udah ngaku aja lah yang salah. Di penjara tidak susah kok. Kan jelas dari beliau. Ya kalau itu di penjara tidak susah kalau hukumannya nggak berat. Tapi kalau hukumannya pembunuhan atau lagi pembunuhan berencana bisa kena 20 tahun. Ya siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Iya. Siapa yang menabur, siapa yang menuai. Menabur angin, menuai badai itu sudah biasa. Tapi di sini dituntut tanggung jawabnya seperti apa? Tidak bisa ada barang mati di depan dalam rumah yang jelas. Tiba-tiba tidak ada yang bertanggung jawab. Pak Susno bilang orangnya jelas, matinya jelas, semua jelas. Tiba-tiba sampai hari ini belum ada tersangka itu. Padahal orang mayat di hutan aja tiba-tiba bisa jadi tersangkanya kan. Kemarin Pak Taufik bilang soal pencurian handphone dan penganiayaan karena pencurian handphone itu tiba-tiba 11 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena di kasus lain Pak, mudah sekali kadang-kadang polisi menetapkan orang sebagai tersangka. Misalnya ITE misalnya. Kan gampang sekali mengadaan tersangkanya. Dan jangan dibilang hukumannya tidak berat Pak. Ada yang dituntut 6 tahun, ada yang dituntut 5 tahun ya kan sekarang ini. Padahal cuma ITE, bukan kasus pembunuhan. Nah, gitu. Gitu. Dan mudah sekali dinyatakan sebagai tersangka. Ya kan? Hanya karena satu tweet misalnya dianggap satu barang bukti kan, alat buktinya tweet, kemudian tinggal cari ahli kan, udah 2 langsung bisa jadi tersangka. Itu beberapa kali kan terjadi kan dengan beberapa aktivis yang ya katakanlah macam-macam lah ya kan. Itu maksud saya untuk kasus yang sebenarnya tidak ada penghilangan nyawa, tidak ada kerugian material, ya kan? Penegak hukum mudah sekali menetapkan orang sebagai tersangka. Tetapi untuk kasus di mana ada penghilangan nyawa seperti ini, sampai sekarang malah tersangkanya belum ada. Memang sekarang ini ujiannya di sini nih. Ini ujian yang terbesar di penghujung pemerintahan Pak Jokowi, di pemerintahan Pak Lisio. Ini ujian terbesar. Seperti apa ini kita akan selesaikan? Gimana ujungnya ya? Ya gimana ujungnya ini? Tapi kalau mau bicara ujung begini Pak, kuncinya kan di Presiden Jokowi sesungguhnya. Kalau seandainya Pak Kapolri tidak mampu karena semangat Korps tadi misalnya untuk mengungkapkan ini sebenar-benarnya, kan akhirnya kan
Ya presiden akan memilih. Iya, responsibility kan sebagai semua akan kembali ke presiden nanti. Kan tinggal dia yang kemudian perintahkan. Bahkan dia bisa ganti Kapolri kalau dia mau. Bisa. Iya kan? Misalnya. Walaupun dengan persetujuan DPR itu soal lain, tetapi intinya adalah artinya dia bisa saja membuat kebijakan yang radikal bisa dalam hal ini. Jadi sekarang kita tunggu bagaimana rasa keadilan di tangan presiden sekarang. Iya, karena menunggu melihat ini ya perkembangan. Ya mungkin perlu sekali di polling ya. Menurut Anda perintah presiden itu sekedar lip service atau memang presiden sungguh-sungguh? Kayak perlu di polling juga kayaknya ya. Oke. Pak Ponto, ini banyak sekali yang tanya dan tidak terasa kita sudah bicara 59 menit 40 detik. jadi kita sudah bicara 1 jam kurang beberapa detik ya. Ada ada beberapa komentar ya. Ini ada yang memperingatkan saya. Refli, jangan kebanyakan ngomong. Biarkan narasumber yang ngomong. Silakan Pak. Saya tidak akan motong Bapak, ya kan? Silakan Bapak step by step merenungkan kasus ini dan what has to be done, ya kan? Silakan Pak. Jadi untuk kasus ini kan, kalau kita intelijen bekerja kan step by step. Makanya step pertama itu saya bilang tadi, senjatanya dulu. Nanti setelah senjata dapat baru melangkah. Kalau ini senjata belum ada, ya kita tidak bisa melangkah. Nanti kalau kita melangkah masuk ke opini lagi. Jadi dari fact demi fact kita cari. Satu persatu fact-nya muncul. Senjatanya dari kemarin kan bicara Glock. Oke, sekarang tidak usah bicara Glock punya siapa. Mana catatannya? Dilihat. Bisa dilihat. Setelah itu siapa orangnya? Setelah orangnya baru senjata ini yang di lapangan kemarin. Mana kelongsongnya, mana proyektilnya. Nah itu, ini yang harus duluan. Kalau ini belum dijalankan atau belum muncul, ya kita terperangkap di opini dan tebak-tebakan. Ya ini yang terjadi sampai hari ini, kita terperangkap di opini dan tebak-tebakan, makin lama makin jauh kemana-mana. Kita harapkan Komnas HAM bisa menahan. Sebenarnya ilmu intelijen dengan Komnas HAM kan sama, Pak. Kita melihat dari mana orang mati, baru kita melangkah. Komnas HAM kan sebenarnya sama. Dia pakai pasal 4 bahwa hak hidup adalah hak yang tidak boleh dihilangkan oleh siapa saja. Artinya yang harus cari siapa yang menghilangkan ini kan? Sama sebenarnya. Jadi kalau dua ini dia cari, udahlah nggak usah cerita dari Magelang, nggak usah. Itu enggak usah dicerita. Itu bukan urusannya Komnas HAM, itu urusan polisi. Urusan Komnas HAM itu deketin aja dengan pasal 4 itu bahwa ada penghilangan hak untuk hidup itu dilanggar. Nah, siapa yang melanggar hak untuk hidup? Itu aja yang dicari dulu. The right to life ya. Ya, itulah Komnas HAM. Tapi bukan bercerita demi detik ini kemarin. Wah, itu akan mengakibatkan nanti tebak-tebakan baru lagi. Dengan ini langsung satu nebak. Jadi ini dimuncul main tebak-tebakan. Faktanya nggak bergerak. Jadi sudah berapa hari fakta tidak bergerak. Itu saja. Jadi kalau kita sebagai petugas intelijen sudah nggak ada lagi yang mau dilaporkan, hanya ini aja. Karena yang lain itu semua masih dalam lingkup opini. Ya nanti mungkin ada baiknya juga kita kalau bisa kita undang juga pihak kepolisian ke sini ya kan. Kalau mau. Tapi kalau tidak mau minimal pengacara yang bukan Brigadir J tapi pengacara yang dari mungkin Verdi Sambo, dari Bu Putri. Ya barangkali untuk keseimbangan. Ya itu. Makanya kalau kita bilang kalau kita harus sepakat dulu. Kita jangan mulai dengan yang hanya tahu saya, yang hanya tahu Bapak, hanya tahu. Jangan. Kita mulai dari semua kita melihat. Ya itu ada. Ya udah itu aja dulu. Jangan kemana-mana. Nanti dari situ baru logikanya itu karena ada senjata, mana senjatanya? Kalau sudah cerita lain-lain itu nanti itu pembelaan nanti. Tapi belum sekarang. Atau kalau sudah berani seperti itu, ini loh fotonya.
Nah itu. Tapi jangan kalau tidak, ya itu menambah panjang dunia opini. Iya. Dan menghasilkan, kalau sudah ada opini pasti ada tebak-tebakan ujungnya. Iya, tapi sekali lagi Itu. kan opini kemudian tebakan itu tidak akan berkembang seandainya penyidik cepat Iya, dan betul. transparan kerjanya. Makanya sekarang memang serba salah. Kayak misalnya gini, kalau kita berkomentar ke wah itu opini semua. Nanti tambah marah kan sana. Iya, tambah itu. marah. Tapi kalau kita diam saja, kasusnya nggak bergerak-gerak. Jadi kalau diem, ya memang ini dijalankan apa enggak ini? Iya. Iya kan? Padahal hak publik untuk Padahal tahu. hak publik untuk itu. Makanya yang bergerak ini harus dari faktanya harus bergerak. Tapi kalau dia bergerak dari sekarang kalau dibiarkan dia bergerak dengan opini, maka ada tebak-tebakan ya. Jangan nanti kan tambah marah kemarin sudah. Ya. Ini akan kemana-mana nanti. Malah khawatirnya nanti kasus utamanya tidak selesai. Nah, itu yang bilang tadi. Yang muncul adalah kasus-kasus berita bohong, Jadi dari situ, pencemaran nama dari baik. opini dan tebak-tebakan ini menghasilkan fakta baru. Iya. Jadi tindak pidana Fakta baru, masalah baru kan Iya. itu. Oke. Padahal Memang- masalah awalnya nih nggak belum selesai, belum memang bergerak. serba dilematis ya Belum bergerak. di negara yang katakanlah masih bermasalah dari sisi transparansi ini kan, gitu. Ya judulnya efek psikologis lah katanya. Efek psikologis. Tapi makanya di sini bagaimana presiden ketegasan. Tapi Oke. kalau kita mau sabar lagi, kita coba satu lagi alat kejaksaan ini bagaimana? Oke. Ya kan masih ada satu alat lagi. Ya, instead of kita Ya, ngomong tentang orang per orang, daripada kita bicara iya kan, orang per orang yang akan memunculkan terus spekulasi, Iya. barangkali lebih baik kita udahlah kita minta presiden ya kan? atau presiden cepat lah. Iya gitu. Oke. Kalau tidak ini makin lama makin hari makin opini makin banyak, tebak-tebakan biasanya 2 kali dari opininya. Kayaknya dia bilang, Bang, undang si Patra pengacara Sambo. Kalau saya yang tahu dia pengacara istrinya Sambo ya, pengacara Sambo juga. Nanti kita undang ya. Saya mau cari nomor teleponnya teman saya juga, Patra MZen, tapi saya belum temukan lagi nomor teleponnya. Tapi nanti saya minta akan kita undang, insya Allah ya, biar berimbang. Walaupun nanti sama ujungnya. Kan kuncinya bukan di para lawyer ini, kuncinya kan di nanti hakim. Iya. Nah, padahal hakim kan cuma cari kan 3 Pak hakim itu Iya. cari. Di mana matinya? Iya. Siapa yang mati? Iya. Bagaimana cara mati? Siapa yang membunuh? Iya. Kan ini 3 Siapa ini. yang menghilangkan nyawanya? Siapa yang menghilangkan nyawanya? Oke. Kan 3 ini. Iya. Lah sekarang kan yang dibicarakan di luar dari 3 ini. Coba